Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Jauh atau gimana? Udah bagus, Bu. Oh, bagus. Oke deh. Jauh, Bu. Jauh di mata, dekat di hati. Dika bisa. Dika. Oke, kita mulai dulu. Andi yang ngajarin, Bu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi. Seperti biasa, kita nyalakan kamera dulu. Ibu cek dulu. Kita absen seperti biasa ya. Oke. Mana Dika? Oke, Dika ada. Mira mana, Mir? Ada Eki. Terus ada Sabirin, ada Arya. Terus ada Inaya, ada Mustika, Rifki, Indradi, Alfi, Emi, terus Filzah, Dasara, Medi, Sasmita, Zia, Tiara, Safei ya, ini ya, Yogi, Dila, Rizal, Pangeran, Yan, Ica, yang masih kuliah PBU ya segera diselesaikan ya. Masih 1 SKS ya kalau PBU, tabrakan ya. Oke, Sabirin, Naim. Naim belum bisa masih device-nya, Im? Iya, Bu, belum. Belum bisa. Oke, terus yang sudah berarti boleh absen di siangnya masing-masing ya. Oke, Bu. Reza udah. Ica senyum-senyum nyari jarum pentul kayaknya. Nyerah. Mukanya bagus, Mir. Oke, 9 ya. Silahkan yang sudah Ibu panggil boleh absen. Yang belum ini, yang belum yang masih PBO, boleh. PBO sampai jam berapa kira-kira? Nggak ada keterangan. Sampai jam 4, Bu. Semua yang ada di kelas segi 4, kecuali yang... Hah? Apa? Sampai jam 4, Bu, kurang lebih. Wow, jam 4 kita udah selesai nanti ini di sini. Mudah-mudahan ini ya, oke. Sebentar, yang baru-baru masuk. Siapa yang belum dipanggil? Yogi baru masuk, Gi. Udah kan tadi, Bu? Udah ya? Ya. Siapa nih yang baru-baru masuk nih? Tadi 21, sekarang udah 29. Sarah dia ada di Bukit Teletubbies. Banyak yang PBO di kelas ini? Siapa aja yang PBO? Boleh raise hand dong yang PBO? Siapa aja? 3. Enggak, nanti misalnya kalau kita kuis itu loh yang Ibu mikir gimana ya model konsepnya. Ini ada Reza, Sabirin, Mustika, sama J4. 4 orang. 4 orang ya. Oke. Pangeran juga enggak ya? Enggak. Oke, kalau enggak syukurlah. Kita berarti langsung mulai aja di apakah sudah menonton video? Guys? Belum?
Sudah? Baru setengah? Enggak sama sekali? Oke. Dari tugas dulu Ibu cek ya. Di sini yang submit ada 9 orang. Iya, 9 orang alias berarti 9 kelompok. Ini yang pertama ada kelompoknya Putra. Ya, kelompoknya Putra berarti di sini anggotanya ada Chani, ada Ririn, terus Mira juga ya? Iya enggak? Ya, Bu, benar. Sama siapa lagi satu, Mir? Sama Ica. Sama Ica. Oke. Terus yang kelompoknya Rizal, ini ada Rizal sama Bim. Siapa lagi nih? Jal? Banu, terus Aziz, sama Farel. Iya benar ya. Sama Farel. Terus yang Ibu cek dulu. Yang kelompoknya Yan. Kelompoknya Yan sama siapa aja Yan? Ini yang berenam ya Yan jadinya ya? Berlima Iya, ya. jadinya, Bu. Berenam jadinya? Berlima jadinya, berlima. Iya, berenam jadinya ya? Berlima, Bu, berlima. Berlima, oh enggak jadi berenam? Nggak jadi, Bu. Siapa aja jadinya? Saya, Dika, Yan, Siva, Yogi. Siva Yogi. Oh, Bim berarti nggak sama Naim ya? Kemarin yang berenam sama siapa Im sebenarnya? Sama Bim sebenarnya. Cuman Bim ada kelompoknya. Oh, sama Rizal berarti. Oke. Terus kelompoknya J di sini sama Bilya. Bilya juga sedang ini ya? Sedang PBO kah? Bilya? Siapa aja? Jai masih PBO. Bilya, terus siapa lagi? Anggota kelompoknya nih, Ibu ceki dulu. Mariam Sabrina, terus siapa nih? Sama Sabirin, sama Winarti Solehani. Semua lagi PBO ya yang Ibu panggil barusan? Tidak ada sahutan, guys. Yang kelas A kayaknya, Bu. Yang PBO angkatan 19. Kelas A itu yang ganjil berarti ya? Iya, Bu. Benar. Kalau ganjil, oke. Ini berarti ganjil ya. Bilya ganjil, J ganjil. Sabrina ganjil enggak? Enggak kayaknya. Oke, terus Medi sama Indradi, Rifki, Pangeran, satu lagi siapa? ada kakak tingkat dari angkatan Bu, 15. saya Bu. Saya Bu. Kak Emi. Sama Emi. Oh, M jadi Ya. dapat Iya, jadi masuk ke grupnya Mediana. Oke, dah. Oke. Syukurlah kalau ada anggota kelompoknya ya. Iya. Kita next lihat lagi. Biar Ibu cek dulu siapa tahu ada yang belum. Mustika sama Widya sama Rosa, Zia sama siapa satu lagi nih Muhammad siapa? Reza Bu. Oh sama Reza. Oke. Nah, Reza udah. Terus ini Sasmita sama siapa anggota kelompoknya? Halo. Nggak ada, Sasmita nggak ada ya? Ke toilet kayaknya, Bu. Ke toilet. Oh iya betul. Nggak lihat. Sama siapa anggota kelompoknya? Sasmita? Alfi, Bu. Alfi sama siapa lagi, Vi? Sama siapa? Sama VI. Sama PI. Bertiga aja.
sama Arya. Arya 4, Sama Raja. sama Raja. Oke. Pas ya, berlima ya. Ada yang belum dapat kelompok? Semua udah? Emi tapi udah ngumpulin tugas ya, Em? Gimana ini, Em? Maksudnya berarti tetap gabung ke kelompoknya media apa? Gimana? Untuk tugas Bu ya. Tugas yang mana Bu? Mohon maaf. Yang kemarin itu? Oh. Yang baru sekalinya, Jess. Tetap masuk ke kelompoknya media aja Bu. Tetap masuk kelompok media. Oke deh. Oke, sip. Berarti yang semua udah dapat ini ya, semua sudah dapat kelompok. Alhamdulillah. Ada yang belum? Oke, kalau sambil menunggu jawaban, mudah-mudahan semua sudah dapat. Berarti kalau 9 kali 5 sekitar 45 orang harusnya ya. Tapi ini yang ada di kelas berapa ini? Masih 31, 30 berarti Ibu satunya. Ada 30 orang nih, mana yang lainnya? Baiklah. Ibu sambilan cek sianya, kalau misalnya udah nggak ada di sini ya Ibu tutup aja absennya ya. Emi tadi ada. Chani? Ada Chani? Nggak ada. Fikri? Misi Bu. Ya? Chani dia lagi izin Bu. Dia mau ke Lombok, dia lagi di bus. Oke. Boleh sebenarnya kalau misalnya ada jaringan boleh masuk ya. Maksudnya masuk aja. Oh iya Putra? tadi udah ada coba masuk. Coba deh. Putra ada Putra? Nah ini Bu sedang diusahakan. Terus Nurbayazi ada? Nggak ada. Bim, mana Bim? Rian? Fikri Rahman berarti nggak ngambil lagi ya? Nggak ada. Bim nggak ada. Rian. Siva? Siva? Siva nggak ada. Siva kelompoknya Naim jadinya Im atau gimana? Iya Bu, kelompok saya Siva Bu. Lalu Ibnu Sarif, Anissa juga belum, Bilya masih PBO ya, J, Karwati Mariam, Rosa Sansabila, Sasmita ada. Oke. Sambilan kita menunggu yang masih PBO ya boleh, tapi tetap ya kalau saran Ibu, walaupun ikut PBO, tetap juga masuk di kelas ini ya. Jadi jangan sampai pada saat kalian dipanggil itu nggak ada gitu. Jadi saran Ibu sebisa mungkin ikut tetap pakai 2 device ya, karena memang ya kesalahan sih pada jadwal, tapi maksudnya karena sudah komit mau ngambil berarti harus menyediakan waktu lebih dan kuota lebih, berarti karena ini sedang bersamaan kuliahnya. Oke, kita masuk dulu ke materi. Ada pertanyaan dulu terkait gradient value. Gimana? Atau sudah jelas? Sudah jelaskah? Kalau sudah jelas, berarti kita langsung saja masuk ke exercise kalau gitu. Ini ada yang sudah mengerjakan? Hasilnya Untuk yang apa? exercise itu Bu, yang dicari P ya. Yang mana?
Yang Yang ini exercise 1. exercise 1. Berapakah uang yang harus disediakan sekarang? Berarti apa, Im? Yang ditanya, Bu? Iya, betul. Oh, berarti saya coba dah, Bu. Oke, Naim mau nyoba. Boleh, Ibu stop share dulu. Silakan. Naim mau share screen sendiri. Ya, bentar, Bu. Saya Yang lainnya boleh ini ya, apa namanya, sambilan. Yang mau mengerjakan lagi, yang lain. Kita lihat ada contoh lagi yang kan. Oke. Kita mulai dari yang diketahui dulu apa, Im? maksudnya ini, Bu. Untuk yang naik per tahun nih sampai 7 tahun aja ya? Mm-mm. Hanya sama dengan 155. Kemudian G-nya 35. Ini 35.000. Terus Dan yang ditanyakan presentnya, Bu. Ini sama dengan A P per A. oke. Mana yang karena yang diketahui itu yang awalnya yang bunganya yang 8%, yang 6% bunganya, jadinya 6%. Oke. Sama yang karena yang ini yang dicari yang selama 8 tahun yang pertama. Nah, jadinya di sini 8 tahun. Mm-mm. Yang G-nya P per G, di mana diketahui yang ini 6 juga, sama bunganya, terus di 7 tahun, selama 7 tahun. Mm-mm. Hingga Iya. hasilnya itu di tabel bunga itu yang 155 dikali sama di tabel bunganya itu kita dapat 6,210 6, itu yang per 8 tahunnya. Kemudian yang ininya kita dapat yang 35 itu 15,450 yang di sini. Ini, Bu. Mana dia yang ini 6210 ini sama 15. 6210 sama ini yang P 15. per G ya, P per G 15,450. Terus hasilnya
sama dengan 962. Itu yang pertama 962.550 ditambah 540 540 750. Kemudian hasilnya 1.500.000. Iya. Ini coba bisa dijelaskan kenapa kok Naim pakai yang A per P, ya P per A, dan yang P per G. Karena yang dicari kan yang P-nya, Bu. Dicari, kemudian yang diketahui itu A sama G-nya. Jadinya yang pertama kayak contoh yang pertama itu, Bu. Jadinya saya pakai kayak gitu. Yang dipakai berarti ini yang diketahui yang pertama adalah yang P per A ya. P per A-nya. P per A. Lalu yang P per G, karena yang diketahui G, yang dicari P, gitu ya. Oke, jadi hasilnya sekian. Berarti, gimana caranya menerangkan hasilnya ini, Im? 1.503 nih apanya kira-kira? Uang yang harus disediakan sekarang, Bu. Uang yang harus disediakan sekarang. Untuk pembayaran selama 8 untuk yang selama 8 tahunnya itu nanti. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung F-nya gimana, Im? Kalau mau menghitung F-nya, nah itu tadi itu sih saya bingungnya, makanya Bu, kalau dia F-nya itu soalnya di tabel bunga itu juga nggak ada yang F per G gitu, Bu. Nggak ada F per G. Oke. Kira-kira kenapa, ada yang tahu? Ada yang tahu? Atau Naim gimana? Menebak? Kalau saya nggak tahu. Teman-teman ada yang tahu kenapa kira-kira kok nggak ada yang F per G ya? Padahal kalau F per A ada kan? Gimana kira-kira? Iya, Bu, cuman F per G aja yang nggak ada. Cuma F per G aja. Oke. Kenapa ya kira-kira teman-teman ada yang tahu? Nggak ada? Sunyi? Sunyi? Tidak ada yang tahu? Oke. Jadi alasannya ya, kan ini gradient value ya. Kalau gradient value itu apa sih yang sebenarnya diinginkan? Apanya sih yang kita nilai sebagai gradient? Kayak selisih lah anggapannya, Bu. Selisih gitu ya, kayak dia ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Tingkatan berdasarkan tahun. Nah, kira-kira kalau kita menghitung tingkatan itu ya, menghitung tingkatan itu berdasarkan future ya. Kira-kira worth it enggak? Kira-kira gimana? Kalau kita menghitung nilai yang biasanya, yang maksudnya adalah yang kita lihat tadi adalah P, ya, yang kita lihat, yang kita hitung adalah P-nya, maka berarti yang kita siapkan adalah uang sekarang ya, seperti pada contoh mana tadi? Oke, seperti pada contoh di sini. Oke, ini udah contohnya satu, ini contoh yang lain yang barusan Naim kerjakan. Nah, di sini kalau misalnya kita tanyakan berapakah uang yang harus disediakan nanti berarti ya, atau berapakah kira-kira ekivalensi uang itu ya di 8 tahun ya untuk pengoperasian dan pemeliharaan selama yang tadi 8 tahun ya.
Kenapa kok kira-kira dia future-nya, atau kalau kita lihat di sini yang diketahui G-nya adalah 35.000 ya. Terus kenapa kalau nggak ada F per G? Ada yang tahu kira-kira? Apakah kiranya grade tersebut berpengaruh ke future atau seperti apa? Ada yang mau berpendapat aja dulu? Ada yang mau berpendapat? Nggak ada yang mau berpendapat? Salah nggak apa-apa kok. Siapa tahu benar kan? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Nggak ada? Nggak ada satupun? G diketahui tapi future-nya dicari. Kira-kira apakah dia nyambung? Kalau contohnya adalah biaya pengoperasian dan pemeliharaan suatu mesin pada akhir tahun pertama adalah 155.000 dan naik tiap tahun 35.000 untuk selama 7 tahun. Kalau pertanyaannya seperti ini, kira-kira dari hasil yang tadi, nilai presentnya kan sudah diketahui itu ya, dari yang Naim cari. Kalau Ibu mau ekivalensikan nilai present yang tadi, ya, nilai yang 1.500.000 sekian itu kita cari nilai future-nya selama 8 tahun yang akan datang dan suku bunganya 6%, itu bisa nggak dicari? Bisa? Kah? Lima, 4, 3. Jadi guys, ini saya ngomong sendiri ya. Baiklah. Oh, anak-anak ekotek. Gimana? Apakah kira-kira bisa nggak ya? Nih ya, Ibu tuliskan di sini ya. Jika tadi kita sudah mendapatkan nilai presentnya. Nilai present tersebut apakah akan atau berapakah ekivalensinya dengan nilai future 8 tahun yang akan datang? Gimana kira-kira? Kalau ini bisa nggak dicari? Bisakah? Kayaknya harus Ibu panggil, kalau nggak nyaut, batalkan aja absennya ya. Ada Arya? Bu. Ya, kira-kira bisa nggak dicari nih? Ada? Bisa atau tidak? Arya Wardana Rahil. Kira-kira ya, bisa nggak dicari? Jika tadi kan udah kita ketahui nilai presentnya yang tadi Bang Naimnya kerjain. Nah, nilai present tersebut kira-kira ekivalensinya dengan nilai future 8 tahun yang akan datang bisa nggak kira-kira? Bisa, Bu. Bisa. Apa yang diketahui berarti? Apa yang diketahui ya?
Apa kira-kira? P-nya, Bu. Apanya? Apanya berarti yang diketahui? P-nya? Ya, Bu, Apa P-nya. lagi? Apa lagi kira-kira ya? Untuk 8 tahun ini berarti. Apa kira-kira? Sama nilai tahun, nilai N. Nilai N, oke. N-nya berarti 8 tahun. Ya. I-nya berapa berarti ya? P-nya, I. oh, I. Berapa kira-kira ya? Berarti I-nya 6%, Bu. 6%. Oke. Betul. Terima kasih, Arya. Oke, ya. Jadi untuk kita kalau soalnya menjadi seperti ini, ya, menjadi karena sudah diketahui tadi nilai presentnya, maka kita bisa berarti mencari nilai future-nya, ya. Dengan tadi yang diketahui adalah P, ya, berarti kita akan mencari di tabel apa berarti ini? Apa kira-kira? Tabelnya F per P atau P per F? F per P. F per P. F per P. F per P, yakin? Yakin F per P? Yakin? Nyontek dulu. Yakin? Yakin nggak? Yakin, Bu. Yakin. Susah banget diajak ngomong, guys. F per P. F per P. Terus, apa setelah itu? Apa setelah ini? I-nya. I. Terus, N. N-nya. Ya. Oke. Berarti kita bisa cari F-nya, P-nya tadi berapa, Im? P-nya 503 kalau nggak salah. 503 berapa, Im? Im? 503 berapa, Im? Yang apa itu, Bu? Yang tadi P-nya. Yang P-nya 504. 504 gini, benar? 5. Benar 504? Ya. 750. Benar nggak, Im? Hasilnya ini bukan ya? Hasil P-nya tadi yang kita udah dapatkan. Tadi 540. 1.500.000 berapa? 1.503. 300. 300. Ini 300 gini. Ya. Oke, F per P, Ibu tolong dibantu dibukain dulu. I-nya berarti tadi 6%. N-nya berarti kita cari N-nya yang 8. Oke. Minta tolong dibantu berarti berapa nilai ininya? Nilai tabelnya. Berapa? Berapa nilai tabelnya di tabel F per P? 1594. Berapa? 7? 1594. 1 koma? Oh iya, iya. 1,594. 594. Iya. Oke. Hasil? Ada yang bisa membantu menghitungkan? Bentar. Dihitungkan. Tolong. 503. 300. 1,594. 2.396.000. 2 juta
900? 2.300.000. 2.300.000. 900? 96.260,2. 96.260,2. Gini? Iya. Iya. Oke, nah kalau pertanyaannya seperti ini kan kita bisa lihat ya, berarti nilai T-nya kita udah tahu, dan nilai future atau kira-kira ini ekivalensi ya. Jadi yang tadinya nilai uang yang Rp1.503.300 di tahun ini ya, di 8 tahun yang akan datang tuh ekivalen atau sama dengan 2.396.000 ya. Itu kalau pertanyaannya seperti ini ya. Nah, sedangkan kenapa kok kira-kira gradient ini tidak ada hubungannya dengan future? Balik lagi ke pertanyaan ke situ. Apa ya kira-kira jawabannya? Boleh berpendapat, boleh apapun. Ibu panggil aja. Oke. Yang belum absen sebentar. Ibu panggil Eki, ada? Ada? Menghilang, AFK. Oke, berarti Ibu batalkan absennya ya. Kalau menghilang Ibu batalkan absennya udah, daripada Ibu ngomong sendiri kayak ngomong sama kuburan. Oke, kita next. Siapa? Dika deh. Dika ada? Ada Bu, ada. Ada. Gimana Dika? Kenapa ya kira-kira kalau tidak ada hubungannya antara ya tadi, atau kita kalau di tabel bunga nggak nemu yang kolom F per G ya, berarti future tidak ada hubungannya dengan gradient. Kenapa kira-kira? Bebas, nggak ada jawaban salah benar, kita berdiskusi aja ini. Yang penting harus ada suaranya kedengeran. Bentar Bu, kenapa ya? Kenapa ya? Belum selesai juga saya nonton Bu, bentar Bu. Belum selesai. Ada yang mau membantu Dika? Oke. Kita panggil yang lain dah. Yang baru-baru masuk nih. J, ada J? Saya, Bu. Masih PBO, J? Udah enggak sih. Oh, udah enggak. Oke, J tadi dengar pertanyaan Ibu enggak? Yang nggak nemu F per G. Betul, enggak nemu F per G di di kolom tabel bunga. Kira-kira kenapa ya? Kok nggak ada hubungannya antara gradient dengan future? Bentar, Bu. Kira-kira kenapa? Apa ya? Dengan future. Kenapa tidak ada hubungannya? Atau dia kok nggak ada sih di tabel? G per F pun nggak ada ya? Bebas jawabannya kan, Bu. Ibu mau Mungkin kalau menurut saya kan gradien itu kayak kenaikan uang yang bertahap gitu. Apa maksudnya gimana? Ya, yang naik per tahun gitu. Jadi itu diperlukan dari dihitungnya tuh dari uang yang sekarang. Nggak bisa dihitung dari uang yang akan datang gitu, Bu. Jadi kenaikan berdasarkan uang dari sekarang gitu, Bu. Kenaikan berdasarkan uang dari sekarang. Ya mungkin begitu jawaban dari saya. Makanya nggak bisa sama uang yang dari future. Oke. Kita tampung dulu jawabannya. Masuk akal? Oke. Kita next dulu. Mohon maaf ya, yang baru-baru masuk Ibu sudah tutup absennya. Tapi kalau mau ngabsen, boleh nyoba menjawab pertanyaan Ibu. Jangan diam-diam aja kayak gini. Aku tidak mau dicuekin, guys. Silakan. Siapa tadi tuh yang ngechat? Anis.
Haha. Bu. Nis, ada Ya, Anis? Baden, Bu. Ya. Iya, Bu. Anis baru habis PBU juga? Enggak, Bu, lagi nggak enak badan. Oh, kasihan. Dengar nggak tadi pertanyaan Ibu? Belum, Bu. Oke, pertanyaannya ini. Jadi kan kalau tadi sudah dikerjakan oleh Bang Naim yang soal ini, yang exercise 1. Nah, di exercise 1 ini, tadi Naim sempat tanya, kira-kira Bu, ini yang ditanya apa? Karena di sini kan ada sekarang ya, ada kata sekarang, otomatis yang ditanya adalah nilai presentnya. Nah, Naim bertanya ini juga karena ingin memastikan bahwa kenapa kok di tabel itu ya atau di tabel itu tidak ada nilai kolom F per G ya atau G per F nggak ada. Kenapa ya kira-kira kok gradient ini tidak berhubungan dengan future? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Mikir dulu, Bu. Yang baru masuk, yang lain boleh harus ikut menjawab dulu baru Ibu absenkan. Siapa yang baru masuk nih? Cek dulu absen. Yang belum absen. Oke. Putra ada masuk? Enggak ada. Nurbayazi? Bim? Rian? Siva? Anis? J. Bu, saya boleh ini, Bu? Boleh. Oh ya, tapi udah tadi dipanggil, Bu. Enggak apa-apa, Dika harus menjawab karena Dika Ibu panggil tadi. Menurut saya aja, Bu ya. Kan kalau di tabel bunga itu yang ada cuman AG sama PG. Di mana P itu present value, A itu uniform first. Jadi P sama A nih hampir sama, di mana A itu dia uangnya yang jumlah besarnya itu sama. Untuk present kan yang saat ini, jadi kayak belum ada perubahan gitu, Bu. Nah, kenapa dia tidak ada hubungan sama future, Bu? Karena future itu menghitung jumlah uang pada saat nanti atau uang di masa depan tuh, Bu, yang akan mendatang gitu. Jadi dia tidak bersesuaian dengan uniform gradient atau penambahan pengurangan jumlah uang yang konstan. Oke. Gitu, Bu. Jadi tidak bersesuaian ya. Oke, ini hampir mirip tadi jawabannya ya dengan jawabannya J. Jadi kita simpulkan dulu deh ya. Nanti yang belum absen, kalau mau absen berarti harus menjawab pertanyaan Ibu. Oke, jadi sebenarnya ya benar ya seperti yang dikatakan Dika dan J ya. Kalau secara logika memang kita perhatikan ya gradient ini tidak hanya kenaikan per tahun saja ya. Jadi dia juga bisa kenaikan per 2 tahun, per 3 tahun atau per semester, per bulan ya, per trimester, per apa namanya di ini apa namanya per 3 tahun ya, terserah pokoknya yang penting dia itu ada grade-nya ya atau dia kenaikannya itu ada grading-nya. Nah, itu yang kita sebut sebagai nilai gradient. Nah, kenapa kok dia tidak berhubungan dengan future ya? Tidak berhubungan ya karena harusnya kita melihat grading itu berdasarkan nilai yang ada sekarang. Ya, dia tidak bersesuaian dengan yang ada atau dengan yang future atau nilai yang nanti ya atau ekuivalen dengan nilai nanti kecuali kita sudah tahu dulu nilai presentnya ya atau seperti ini misalnya kita tuliskan atau kita ini ya apa namanya kita hitung dulu nilai presentnya kayak seperti yang tadi baru kita dapatkan atau kita bisa ekuivalensikan nilai uangnya ya. Itu dia ya. Jadi jawaban kenapa kok future dengan gradient itu tidak saling berhubungan. Sedangkan yang lain itu sudah atau ada hubungannya. Misalnya annual ya. Kenapa annual juga berhubungan dengan gradient? Ya karena biasanya ada nilai tahunan ya. Nilai tahunan itu akan terhubung dengan
berapa kenaikannya per tahunnya ya. Seperti ini misalnya biaya pemeliharaannya per tahun dengan biaya kenaikan pemeliharaannya per tahun. Ya, itu dia, jadi biasanya dia akan saling berhubungan di situ. Sama juga dengan nilai present, karena yang harus disediakan di awal adalah nilai presentnya. Oke, sudah itu pertanyaannya ya. Kita lanjut, berarti ya sebenarnya ini ada sih ya, ada nilai F di sini ya, tapi kita lihat kalau nilai F di sini ya, biasanya dia akan berhubungan dengan G aksen yang ada di sini atau kita sebut sebagai growth free rate-nya. Ya, apabila diketahui maka dia tidak akan ada hubungannya dengan nilai gradientnya secara langsung, tapi yang harus dicari dulu adalah G aksen atau nilai growth free rate-nya di sini. Ya, jadi G ini adalah pengganti dari I ya, pengganti dari I di sini ya. Jadi kita lihat dari contoh-contohnya, kalian bisa lihat di contoh-contohnya di sini. Kalau misalnya diketahui adalah nilai F ya seperti ini ya. Ada boleh kita diketahui misalnya diestimasikan ya. Kalau ada kata diestimasikan berarti ini dia adalah F ya. Diestimasikan peningkatan ya, berarti itu akan lebih ke arah positif. Nah, ini ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat, maka di sini kita bisa lihat G-nya ya. Di sini berarti tetap yang dicari adalah nilai P ya, maka dari P itu sendiri ya, ini yang kalian lihat di sini adalah nilai A-nya dulu ya. Yang diketahui ini F-nya, ini P per A, ya kita ambil dari rumus yang ada di sini. Ya, F, P per A, G aksen, N, per 1 plus G. Ya, ini untuk geometric gradient series factor. Ada beberapa ini ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kita lihat dulu yang pertama dari yang G aksen lebih besar 0 ya, lalu dibandingkan I lebih besar G, maka G-nya pasti nanti akan G aksen adalah positif. Dan seterusnya ada G aksen sama dengan 0 di sini ya, I sama dengan G, berarti yang dipakai adalah ini rumusnya, lalu G aksen lebih kecil 0 juga, dan seterusnya. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh di sini. Pengeluaran operasi dan perawatan sebuah mesin diperkirakan akan meningkat 0,5% per bulan. Bila pengeluaran bulan ini 200.000, maka berapakah biaya yang harus dikeluarkan annual tahunan yang ekivalen dengan pengeluaran bulanan selama 5 tahun pada tingkat bunga 21% dimajemukkan bulanan. Ya, jadi kita bisa lihat kalau di sini juga karena ini tadi ada kata diperkirakan ya, kita lihat berarti yang diketahui adalah F-nya 200.000, G-nya 0,5% per bulan ya, I-nya 21% per tahun, kita bagi dengan 12 maka hasilnya 1,75. Kita cari G aksennya sama dengan 1,2% dari rumus, lalu dicari hasilnya ya, dan seterusnya hasilnya adalah sekian. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, coba diperhatikan apakah ada yang salah dari sini? Apakah ada yang salah? Ada yang salah kah? Atau sudah oke? Oke, ini Ibu tawarkan untuk yang baru-baru masuk, yang butuh absen. Gimana? Apakah ada yang salah? Oke, kalau enggak, silakan kerjakan latihan. Ya, latihannya di sini ada 2 sebenarnya soalnya ya. Ini adalah soal yang pertama adalah ini, Nana menghasilkan 100 kotak jajan harga 100.000.
Jika hasil penjualan diperkirakan meningkat 10% per tahun, tentukan nilai future pendapatan kotor. Nah, kalau seperti ini bisa kita hitung ya, tapi dia tidak berdasarkan peningkatan yang terlihat seperti tadi, ada nilai uangnya ya. Ditentukan nilai future pendapatan kotor 10 tahun ke depan dengan tingkat suku bunga 8%. Sama juga yang ini, Bimo mengestimasikan. Iya, Bu. Mau nanya misalnya, yang ini nih untuk kan meningkat 10% per tahun tuh, Bu. Berarti anggap saja kita berarti per tahunnya tuh meningkat 10.000 gitu, Bu. Nah, bisa kita patokin kayak gitu langsung? Enggak. Nggak bisa gitu, karena yang kita pakai adalah nilai ininya, Im. Ya, jadi yang kita lihat adalah nilai persennya, karena kalau menghitung future, ya makanya tadi kita nggak bisa langsung templokin dia sama nilai G, ya, karena kita perlu nyari G aksen. Tadi ya yang kita sebut sebagai growth free rate itu. Nah, G aksennya itu dihitung dulu, baru dibandingkan. Untuk maksudnya membandingkan adalah di sini kan diperkirakan meningkat 10% per tahun. Berarti yang diketahui adalah G-nya 10%, lalu di sini I-nya 8%. Nah, karena yang lebih besar adalah nilai G, maka kita pakai rumus yang mana? Ya, itu dulu. Dari situ baru kita lihat G aksennya. Ya, jadi dari situ dulu supaya bisa memastikan apakah benar G aksennya itu harus positif atau jangan-jangan negatif atau seperti apa. Ya, karena yang kita lihat adalah dari sisi G aksennya dulu. Ya, tapi jangan lupa kalian lihat lagi syarat dan ketentuannya. Kalau ini kan jelas bahwa I lebih kecil G. Ya, I-nya 8%, G-nya 10%. Silakan. Ada yang mau mencoba, terutama bagi yang baru masuk. Berarti tadi J sudah aman karena dia sudah masuk, sudah menjawab. Sabrina belum jawab. Anis. Siva ada masuk? Siva ada? Nggak ada. Oh, ada Siva. Telat masuk ya. Rian? Ada Rian? Bim? Putra? Nggak tahu. Oke. Ada Bu Putra. Oh, Putra ada. Ini Bu, masih ada Bu. Oke, kalau Putra ada, Putra boleh kalau mau ngabsen, percuma diam di Zoom kalau nggak bisa jawab sesuatu di sini. Karena tadi masuknya telat. Ya Bu, sedang saya usahakan Bu. Nanti kalau bisa saya unjuk diri Bu. Yang lain gimana? Tadi sih katanya Dika mau nyoba, Bu. Boleh Dika kalau mau nyoba. Maaf Bu, dia bohong Naim. Belum Bu. Bentar Bu. Dika ada di barengan Naim enggak? Enggak Bu, beda Bu. Beda tempat. Kirain lagi barengan Naim. Ayo, siapa? Siapa yang mau mencoba? Anis, nggak mau nyoba? Siva? Bisa. Belum bisa?
Ayo, siapa yang sudah deh? Yang sudah aja? Yang sudah? Yang sudah? Mau Naim lagi ya udahlah, nggak ada yang lain. Biasanya nih Medi atau Mustika atau siapa biasanya Reza yang kemarin ya, yang minggu lalu. Terus itu biasanya. Yang lain siapa? Rifki atau siapa? Terserah deh. Siapa? Anis juga biasanya jawab nih, tapi lagi nggak enak badan ya. Sarah nggak mau? Belum, Ibu. Belum. Berapa, Bu? Iya, Mustika ya? Siapa yang ngomong? Sorry, suaranya keputus-putus. Nggak ada? Nggak ada. Berapa lamakah Ibu harus menunggu? Gimana? Oke, tadi Ibu sudah jelaskan ya, bahwa ini adalah peningkatannya. Kita lihat dulu ya, kita pakai syarat yang mana. Tadi syaratnya yang 10%, ini 10%, ininya yang 10% ini adalah kenaikannya ya, atau G-nya. Terus yang 8% adalah I-nya. Nah, berarti kita pakai syarat yang mana dari slide ya. Terus yang ini juga 12% ya, 12% ini dengan I-nya juga 12%. Nah, karena G-nya dengan I-nya sama, berarti harus pakai yang mana. Udah mudah banget ya, tinggal lihat aja kira-kira pakai yang mana. Ya. Ini I sama dengan G, berarti kan pakai yang ini. Terus mana lagi? Yang I lebih besar G, maka G aksennya pasti akan positif. Dapat dari mana rumus G aksen? Dapat dari depannya. Nih ada. Di contohnya pun ada. Siapa yang mau mencoba? Masih tidak ada yang mau mencoba? Silakan. Tinggal ini aja, terus kita akhiri kuliahnya. Ya, bagi yang sekali lagi Ibu umumkan, bagi yang ikut PBU, ya tetap kalian itu punya kewajiban untuk pada saat kuliah ini dimulai, berarti kalian juga harus tetap masuk di kelas ini. Ya, jadi karena kalian sudah berkomitmen untuk mengambil kelas ini, walaupun jadwalnya tabrakan, disarankan kalian atau diharuskan ya, diharuskan kalian juga pakai 2 device sementara PBU berakhir ya. Yang penting kalian masuk di kelas ini. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh absennya di awal. Nah,
Sekarang karena kalian diam semua ya. Kalau Ibu lihat dari partisipan di awal doang gitu ya, di awal doang nyalain kamera, habis itu nggak tahu pada kemana, dipanggil pun kadang-kadang ada yang AFK gitu ya. Jadi ya udah gitu. Jadi Ibu panggilin lagi satu-satu. Kalau nggak ada nyaut ya udah Ibu batalkan tuh absennya. Bu, mau nanya Bu, Mm-mm. yang slide 16. Slide 16. 16. Oke. Itu yang 1,12 tuh dari mana? Yang bawah. 1,12. Ini. Paling bawah. 1,12. Kan kita pakai rumus yang ini. Ini. Oh, 1 plus G. 1 plus G. P sama dengan F, P per A, G aksen, N per 1 plus G. Oke. J mau nyoba. Bentar Bu, salah di situ. Oke. Siapa yang mau nyoba? Yang lain? Nggak ada? Nggak ada yang mau nyoba? Untuk menggantikan nilai absennya. Atau absennya di sini yang belum. Nggak ada satupun? Dipanggil kalau gitu. Vira ada? Mukfiratun Ihram? Tambahan waktu lagi 5 menit, Bu. Hah? Saya minta tambahan waktu lagi 5 menit buat coba hitung, Bu. Ayo kerjain barengan aja, Put. Nggak bisa mic Vira, oke. Vira tapi bisa kira-kira ngerjakan yang mana? Yang satu atau yang dua? Belum selesai. Yang lain? Gimana? Nggak ada? Ada Bu. Siapa? J? Iya Bu. Oke, Cuma J belum yang selesai. mana? Yang Nomor 1. nomor 1, oke. Tapi belum selesai Bu. Nggak apa-apa. Oke, yang diketahui berarti 100.000 P-nya ya. Ya, ini. Yakin itu P atau F, J? Kayaknya P deh Bu. Kayaknya P. Ya Yang lain kan yang gimana? ditanyakan F. Nilai, oke. Yang ditanyakan adalah future, oke. P-nya 100.000. G-nya 0,1. 10%. I-nya persen berarti 0,8. Ngitung G aksen. Ya pakai yang itu. Yang G aksen kurang dari G.
I-nya berapa? 8 kan, Bu? I-nya 8, G-nya 10. G-nya 10. Berarti dia akan negatif ya. Oke, Ya, berarti negatif kita 1,8. pakai rumus. Oke, silakan. Terus? Ya, terus di contohnya itu kan pokoknya dicari, setelah dapat ininya kan minus ininya dicari lagi, pakai 1 min gini pangkat tahun anunya G-nya, terus dikurangi juga kurangi 1 terus per hasil hitungan ininya tadi G aksennya dikalikan 1 kurang hasil ini pangkatkan G. Dan umumnya segini. Mungkin beda-beda sih, tergantung berapa angka koma, berapa angka di belakang. Terus P-nya ya uang tadi ya 100.000 dikalikan dengan hasil ini, terus per 1 plus G. 1 plus G. 1 plus Jadi 7.771. Tapi yang ditanyakan nilai future, hanya belum selesai, Bu. Jadi future-nya P di F per P tadi berapa? 8%. Penapan kotor 10 tahun, berarti N-nya 10. Cek tabel dulu. 8%, 10 F per P 2,159. P-nya pakai yang ini. Oh, sorry, di sini sebenarnya koma. Terus hitung dapatnya 2174 74 387,877 387,7 rupiah. Kalau nggak salah hitung segini hasilnya, Bu. Kurang lebih berarti Ekuivalennya di future-nya 2.174.387,77 rupiah. Oke, mantap. Oke, sip ya. Berarti itu setara dengan nilai itu ya, nilai future-nya yang sebentar. Itu yang 100.000 berarti Nana menghasilkan 100 kotak jajan harga 100.000. Itu nilai present ya? Ya. Kenapa yang dihitung present lagi? Kenapa dihitung Yang ini present nih. lagi? Yang P sama dengan 100.000 kali 11,0784. Oh iya ya. Kenapa kira-kira? Oh. Ayo, salah di mana berarti? Contoh. Lihat contohnya kan engineer fresh graduate-nya 12% dari pokok. Berarti itu, Bu, yang diketahui dong apa tuh? F1 tuh gimananya itu, Bu? Berarti yang diketahui P-nya ini adalah F-nya. F-nya
Berarti ini F. Betul. Berarti tetap dicari begini kan, Bu? Ya, betul. Caranya udah benar. Cuma di berarti sininya. yang diketahui tadi yang P-nya itu diganti dengan F. Kenapa kok kita sebut dia sebagai F di sini? Ya, karena di sini masih dibilang hasil penjualan diperkirakan meningkat 10% per tahun. Ya, jadi ini kita anggap dia sebagai F1 itu. Sedangkan yang kita hitung adalah nilai present worth. Sebenarnya J nggak usah ngitung F lagi di bawah ini. Cuma nggak apa-apa kalau misalnya kita bandingkan lagi nilai yang present di tahun ke-8. Nilai present, nilai uang sekarang untuk 10 tahun ke depan, itu nilai future-nya adalah ekivalen dengan 2.174.387. Oke, itu dia. Ya kan di sini karena ditanya itu kan nilai future-nya. Betul. Jangan dicontoh itu tentukan present-nya. Betul. Pintar, J. Oke, ya itu juga kalian harus ini ya, apa namanya, jeli kira-kira apa yang diminta ya. Ini J udah ngitung present-nya, ngitung lagi nilai future-nya. Oke, sip. Oke, terima kasih J. Ya, Bu. Oke. Ada yang mau mencoba satu lagi? Putra katanya butuh waktu 5 menit. Nggak bisa, Bu. Maaf, Bu. Nanti nyoba yang nomor 1 sih, Bu, tapi stuck ya udah jadi gitu deh, Bu. Kasih, Bu. Oke. Ya sudah kalau gitu, kalau tidak ada yang mau menjawab lagi. Kenapa? Ini mau menjawab? Sama contoh, berarti sama dong kayak contohnya itu juga, Bu. Cara ngerjainnya. Sebenarnya. Cuman ngitungnya aja saya bingung. Ngitungnya. Ini kan berarti kita pakai yang Langsung sama-sama 12% ya. Berarti I sama dengan G kan? Berarti sebentar, kita lihat rumusnya yang di slide 13 berarti ya. F sama dengan P sama dengan F kali N per 1 plus G. Di mana berarti F-nya adalah berarti yang kalian lihat di sini F-nya adalah berapa yang diketahui tadi F-nya? F-nya adalah 200.000 ya. Iya, Bu. Setelah itu N-nya berapa? N-nya 10 juga? 15. N-nya Berapa? N-nya N tahun ya? N tahunnya. Nggak ada. Nggak ada. N tahun. Terus habis itu ya udah tinggal ngitung aja berarti kan? Iya, makanya, Bu. Nah. Siapa yang mau ngitung? Harusnya 200.000 kali N per 1 plus 9. Nah, hasilnya nggak tahu saya, Bu. Kan sama kayak gini, misalnya 200.000 N per 1 plus G. Kan 200.000 kali N per 1 plus G-nya berapa? G-nya 0 kan? Enggak. G-nya 0,12. 0,12, Bu. 0,12. Sudah. Berapa dong? Berarti tinggal dijumlahin. Gitu doang. 178,571, Bu. Oke, Mustika berapa hasilnya? Berapa hasilnya, Mustika? Sekian. Oke, kalau gitu sebentar. Ada hasilnya? Sudah?
Oke, jadi tinggal gitu aja ya caranya ya. 200.000 kali N per 1 plus 0,12, berarti 1,12. Ya, 200.000 kali 1,12. Bu, 178.571,43. Oke, ya, Mustika sudah menemukan hasilnya berarti. Oke, terima kasih Mustika. Ya, Bu. Oke, karena Mustika sudah menemukan hasilnya, maka kita akhiri kuliah hari ini. Ada yang mau bertanya dulu? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada berarti kita akhiri ya. Terima kasih yang sudah hadir. Minggu depan jangan gini lagi kalau masih nggak ada suaranya, nggak ada diskusi di dalam kelas, kita kayaknya ekoteknya dibatalkan aja kuliahnya ya. Oke, itu terima kasih. Dika ngajar, Bu. Dika ngajar. Ya, makanya masa Ibu cuma ngajar Naim, Mustika, terus Medi kemarin. Harus dipaksa-paksa. Kalian kan udah mahasiswa. Astaga, tuh kan astaga Bu, padahal gampang. Emang ekotek tuh gampang sebenarnya. Oke ya, itu aja berarti minggu depan nggak boleh gini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Selamat sore. Terima kasih.